Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat bergabung pada ibadah virtual Jemaat GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat kita pada pagi hari ini, tanggal 16 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pada hari ini akan dilaksanakan pernikahan Oikumene GKE dan Katolik antara Saudara Juandri dan Saudari Brigita Winda di Gereja Santa Monica BSD pukul 11. Yang kedua, pada saat ini studio di Pastori Cawang sedang dalam proses pengerjaan guna mendukung ibadah virtual kita. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah keluarga 2 minggu sekali dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Pastria Ekatara STH dan liturgus oleh Saudari Alfrinda Clara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta dan jemaat lainnya dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan New Normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita, maka dari itu Tuhan pasti juga mengenal hati kita. Mari berdiri dan bernyanyi pribadi yang mengenal hatiku.
kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita tahu kekuatan hidup kita berasal dari Tuhan. Tuhan selalu beserta kita. Mari kita bernyanyi dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami hanya kepadamu, oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus, yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau telah melindungi dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberkati dan mencukupkan kami.
Engkau berikan kami anugerah melihat siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami agar kami selalu layak hidup bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian, segeralah bawa Bapa kemari. Lalu, dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagia ialah yang mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga memberikan waktu kami untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, biarlah hati dan pikiran kami dapat fokus untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memampukan kami juga di dalam melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Kehidupan, kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi dasar renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Di bawah perikop
perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nas kita hari ini berbicara mengenai keteguhan iman seorang perempuan Kanaan, yang mana dia meminta kesembuhan bagi anaknya yang sedang kerasukan setan. Melihat dari latar belakangnya, perempuan ini sangat menyadari bahwa ia adalah seorang Kanaan. Artinya, bagi orang Yahudi ia dianggap sebagai bangsa kafir. Meskipun demikian, dia memberanikan diri untuk datang kepada Yesus yang adalah seorang Yahudi, meminta agar putrinya disembuhkan. Kita bisa melihat bagaimana perempuan ini dengan mulutnya sendiri, ia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Daud. Artinya, ia telah mendengar siapa Yesus itu dan juga ia percaya kepadanya. Berbanding terbalik dengan orang Yahudi yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh karena ketidakpercayaan mereka itulah yang menjadi latar belakang penulisan Injil Matius ini. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin pernah berdoa atau meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi seakan-akan permohonan kita tidak didengar oleh Tuhan. Dan itu kadang bisa membuat kita ingin bahkan menyerah untuk mendoakannya. Hal tersebut juga dialami oleh perempuan Kanaan ini. Seruannya yang seakan-akan tidak didengar oleh Yesus. Tetapi bedanya, ia penuh dengan kegigihan, keteguhan dan perjuangan. Ia pantang menyerah demi tujuannya. Ketika dikatakan di dalam ayat yang ke-23 bahwa Yesus tidak menjawab, sebenarnya Yesus memberikan kesempatan bagi perempuan ini untuk memperlihatkan kesungguhan hatinya. Dan benar saja di dalam ayat selanjutnya kita bisa melihat bahwa Yesus menjawab perempuan itu. Ketika kita membacanya, mungkin kita melihat Yesus seolah-olah menolak permintaan perempuan ini. Namun sebenarnya Yesus sekali lagi ingin melihat bagaimana iman perempuan ini. Apakah ia berseru Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan dengan kesungguhan hatinya? Ketika Yesus mengatakan ia diutus untuk menyelamatkan orang Yahudi atau orang Israel, di sini Yesus sebenarnya menggunakan paham orang Yahudi yang eksklusif mengenai keselamatan. Tetapi hal ini tidak menggoyahkan iman sang perempuan ini. Ia tetap pada keteguhan hatinya. Ia memohon, menyembah kepada Tuhan Yesus, meminta belas kasihan daripadanya. Selanjutnya tanggapan Yesus kalau kita baca mungkin terlihat kasar bagi sebagian orang. Tapi mari kita lihat apa maksud Yesus mengatakan hal tersebut. Tidak patut untuk memberikan kepada anjing roti yang disediakan bagi anak-anak. Roti di sini maksudnya ialah belas kasihan, pertolongan ataupun penyelamatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus tidak bermaksud merendahkan perempuan ini dengan sebutan anjing. Tetapi sekali lagi, Yesus menggunakan paham orang Yahudi
yang menganggap bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dari bangsa lain. Mereka memandang rendah bangsa-bangsa yang ada di luar mereka karena mereka merasa bahwa mereka adalah umat pilihan. Ibu bapak, saudara sekalian, anjing yang dimaksud di sini adalah anjing kecil atau anjing rumahan atau anjing peliharaan yang merupakan terjemahan dari kata kunarion di dalam bahasa Yunani. Yesus menggunakan istilah itu untuk menggambarkan posisi perempuan ini sebagai orang kecil yang dipandang rendah dan tak masuk hitungan dalam struktur adat orang Yahudi, bukan anjing sebagai hewan. Dan kita bisa melihat bagaimana respon perempuan Kanaan terhadap jawaban Yesus. Ada sebuah harapan baginya ketika Yesus menggunakan gambaran anak-anak dan anjing. Ia menangkap suatu hal penting, yakni sebenarnya anak-anak dan anjing ini tinggal di dalam satu rumah yang sama. Oleh karena itu ia menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Artinya ia menyadari dan mengakui bahwa ia adalah orang yang kecil dan lemah. Oleh karena itu ia berharap sedikit saja dari belas kasihan Allah. Karena baginya remah-remahnya saja cukup. Ia percaya sedikit saja belas kasihan Tuhan mampu memberikan kesembuhan bagi putrinya. Perempuan ini melihat sosok Yesus adalah sosok yang memiliki kasih yang tidak dibatasi oleh suku bangsa dan kuasa untuk menolong dia di dalam menghadapi persoalan kehidupannya. Oleh karena itu, ia terus berjuang untuk meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, kita bisa melihat bahwa kerinduannya berbuah manis. Anak perempuannya disembuhkan. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicara mengenai perjuangan. Besok kita bersama-sama akan memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Untuk meraih kemerdekaan tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hal yang telah dikorbankan, keringat, bahkan darah telah tertumpah demi kemerdekaan bangsa kita. Jika mereka, para pejuang kemerdekaan, mudah menyerah, mungkin sampai saat ini kita tidak bisa menikmati kemerdekaan. Begitu pula pelajaran dari firman Tuhan hari ini. Keteguhan iman, kesungguhan hati seorang perempuan Kanaan mengajarkan kita untuk terus berjuang di dalam kehidupan kita. Berjuang untuk hidup di dalam kebenaran berdasarkan firman Allah seperti subtema kita pada bulan ini. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Berjuang untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan di dalam kita menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Berjuang untuk orang-orang yang kita kasihi dengan sepenuh hati kita. Meskipun mungkin banyak rintangan dan tantangan yang kita lalui, bahkan ujian yang harus kita lewati. Sebagai warga negara, kita berjuang untuk hidup bersama di dalam sebuah masyarakat yang majemuk. Kita harus belajar memahami peran kita agar bisa membangun bangsa dan negara ini. Meskipun kita hanya orang-orang yang kecil secara jumlah, tetapi kita jangan menyerah karena kita memiliki hak dan kewajiban yang sama selaku warga negara. Sebagai orang-orang percaya, mari kita keluar menyaksikan kebaikan Tuhan melalui setiap juang dan karya kita dalam setiap lini kehidupan, bahkan di luar tembok gereja. Menjadi orang-orang yang kreatif dan transformatif, rela berkorban dan penuh keberanian untuk menegakkan keadilan, menyuarakan kebenaran dan mewujudkan perdamaian. Serta marilah kita senantiasa memohon belas kasihan Allah atas bangsa ini, sehingga kehadiran kita sebagai gereja dapat memberi dampak yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin.
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita bersama-sama berdoa dan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan dan mengingatkan kami untuk terus senantiasa berjuang, rela berkorban dan senantiasa yakin serta percaya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan, dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Besok kami akan bersama-sama memperingati 75 tahun yang telah lewat. Perjuangan para pahlawan bangsa menghantarkan kami ke dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, keluarga, keturunan para pejuang yang telah rela berkorban dan pantang menyerah bagi kemerdekaan bangsa kami. Kami berdoa bagi para pemimpin dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin rakyat dengan adil dan bijaksana. Selaku masyarakat kami mohon Tuhan, supaya kami dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Pada saat ini Tuhan, kami mengalami persoalan-persoalan. Kiranya Tuhan memberikan kami belas kasihan bagi dunia ini dan juga bagi bangsa ini. Bapa, tak lupa juga kami berdoa bagi gereja-Mu. Tolong agar kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dimanapun gereja-Mu berada, disitulah kabar baik diberitakan, membawa perdamaian bagi dunia.
Kami berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis dalam pelayanan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memampukan gereja Kalimantan Evangelis menjawab kebutuhan dan tantangan di dalam jemaat maupun di dalam masyarakat. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang telah Tuhan utus dan menerima pengutusan untuk bekerja di ladang Tuhan. Mereka yang memiliki hati yang melayani, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan. Meskipun keadaan sulit saat ini, tapi keyakinan kami Tuhan, Engkau mengampukan pelayan-pelayan-Mu untuk tetap melayani dengan setia. Kami berdoa juga bagi jemaat GKI DKI Jakarta yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah melalui pengobatan dan perawatan, melalui para medis, mereka boleh dipulihkan, disembuhkan. Kami berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun, baik itu kelahiran dan juga pernikahan. Biarlah sukacita, damai, sejahtera, serta hikmat daripada Allah ditambahkan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap kategorial yang ada, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, bapak, dan juga orang tua kami yang telah memasuki usia indah. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami apa yang kami perlukan dan memampukan kami untuk senantiasa bersyukur. Inilah doa kami ya Tuhan. Sertai kami sebagai umat-Mu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, di dalam setiap kerja dan juang kami yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami ya Tuhan di dalam menjalani minggu ini, agar kami mengisi hari-hari kami dengan sesuatu yang bermanfaat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Persembahan dikumpulkan ke jemaat masing-masing secara mandiri atau mengirimkan ke rekening Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta, diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat 292 Tabuk Gendang.
Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita patut bersyukur karena Tuhan selalu bersama kita, baik di saat suka maupun duka. Dia adalah sahabat yang paling mengerti kita. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tetesan air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tetesan air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih sudah beribadah bersama Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Sampai berjumpa kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haseut haleluya, oh hamba ruangku, dan tarakan Yehuwa hatala ayungku, katahingku namuei kakare nyanyingku, manintu iye bewe jepuna tempungku. Salamat kare ulu jehante mangulwe, maharap janjin Tuhan hatala kuasa te, jetempun langit petak dan taluhan diai, yo eter